Oke, di video kali ini kita ngebahas kelanjutan yang kemarin ya. Oke, benar. Itu tentang investasi. Ya, benar sekali, Mas Opal. Dimana investasi ini kan sangat-sangat diperlukan, Iya, benar. dibutuhkan oleh orang seperti kita gitu ya. Khususnya milenial generasi Z kan. Iya, yang ke atasnya Yang lah. atasnya lah pokoknya. Kalau misalkan masih ada yang belum ngerti, mungkin yang paling basicnya dulu minimal punya tabungan lah. Tuh, minimal itu aja dah. Pertama tabungan ya kan. Oke. Yang mana ya sesimpel kayak misalkan lu nabung emas ya kan, atau nabung di reksadana atau di saham kalau mau yang ekstrim. Benar. Dan untuk investasi sendiri itu kan kita nggak bisa langsung ya. Benar. Karena sebelum itu ada 5 tangga nih yang mesti kita laluin. Tangga yang pertama ialah lu mesti punya income dulu. Benar. Ya income, pekerjaan atau apalah gitu kan. Ya, seenggaknya lu punya penghasilan gitu kan. Nah iya, karena logikanya lu gimana mau investasi kalau nggak ada modal istilah ya, gitu. Itu dia. Sama. Terus, nah yang kedua setelah kita lewatin tangga income, itu yang berikutnya ialah harus punya yang namanya dana darurat. Oh iya bener, penting banget itu ya, bener. Gua akui. Emang kalau untuk dana darurat sih kadang orang terlupakan gitu ya. Iya benar. Seakan-akan nggak ada kejadian yang gimana-gimana. Padahal kan kita nggak tahu kan gitu. Iya. Dan dana darurat macam-macam. Bisa aja lu bikin rekening yang kedua. Kan banyak tuh orang bikin rekening lebih dari satu kan. Atau bisa juga pakai celengan tuh kan. Iya, orang zaman dulu kan biasanya celeng kan gitu. Setidaknya enak ke celengan tuh ialah simple dan logikanya. Dana daruratnya maksudnya tuh dana yang mana itu apa ya Bas? Ibarat kata dana yang nggak lu apa-apain. Ya sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan lah. Duit mati lah. Iya. Ya kan. Yang mana dengan dana itu kira-kira cukup nggak lu hidup 3 hingga 6 bulan ke depan gitu. Benar. Buat makan dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar bersih lah, nggak boleh dikotak-katik gitu lah. Kayak celengan gitu kan logikanya kalau mau lu ini kan harus dipocahin dulu. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Atau kalau gue sih dan darurat gue tuh pakai reksadana pasar uang kalau gue. Oh iya. Ya soalnya lebih beresiko kan itu ya. Apa resiko kecil kalau reksadana? Kecil sih. Kecil ya. Enak reksadana tuh kan dia nggak mungkin turun. Oh iya. Dia selalu naik. Tapi kecil naiknya. Nah kalau gitu kan enak tuh. Iya benar. Soalnya kalau didiemin di rekening doang, kalau nggak dapet bunga ya kegerus inflasi. Ya benar. Kan potong admin, potong. Yang kedua potong admin. Kayak ya lumayan kan walaupun cuma belasan ribu. Iyalah. Kalau potong terus kan gitu ya. Oh, itulah pentingnya. Nah, setelah dana darurat ini kan tangga yang kedua. Nah, tangga yang ketiganya ialah yang tangga yang ketiganya ialah lo harus lunasin utang. Oh ya benar nih buat teman-teman nih kalau ada masalah utang piutang atau enggak cicilan yang belum terselesaikan bisa selesaikan dulu ya kan? Ya nggak usah sampai lunas lah setidaknya tuh bayar per jatuh temponya aja lah. Iya benar. Kayak nyicil misalkan kayak lu nyicil rumah kan? Iya benar. Itu berapa tahun? Ya 15 tahun lah. Nah, maksudnya tiap bulan kan bayar cicilan berapa tuh? Oh 1.400.000. Itu per tanggal berapa? Per tanggal 7. Nah, kalau gua. Berarti taruhlah lu gajian tanggal berapa sih? Gajian gua tanggal 28. 28 ya. Nah, kan deketan tuh, kelar gajian, berarti ya habis itu langsung tuh bayar cicilan tuh bisa tuh kan? Oh iya bisa banget itu. Karena kan untuk mengantisipasi. Jadi kalau nggak tahu kenapa ya, mungkin teman-teman juga dan juga Pak ya ngalamin kalau misalkan utang udah kebayar itu lega lah rasanya. Iya. Bener kan? Kayak nggak ada beban gitu. Emang sih kalau hidup tanpa utang tuh emang nikmat sih harus diakui sih. Gue setuju malu kan. Iya. Itulah kenapa di agama kita riba diharamkan ya. Iya, sebenarnya ya. Cuman kan untuk di negara demokrasi susah banget buat menghindari hal itu kan gitu. Lebih tepatnya kalau masih menganut sistem fiat sih. Nah itu. Ya, cuman kita nggak usah bahas itu lah. Ntar kita dibilang radikal lagi. Nah itu poin yang ketiga Pak ya. Nah yang keempat nih. Nah yang keempat setelah itu ialah punya proteksi. Atau ya mungkin bisa juga asuransi atau BPJS lah ya. Oh ya, hal kecil ya kan. Ya kan udah gitu kan kalau BPJS program dari pemerintah ke masyarakat kan gitu ya. Ya kayak perusahaan lu pasti dapat BPJS kan? Ada. Nah, udah ya mungkin kalau mau pelit dikit ya sudahlah mungkin pakai yang BPJS dari perusahaan lu deh tuh. Iya. Kalau ngerasa mau pelit dikit ya. Ya soal asuransi swasta mahal. Iya benar.
Mahal itu. Diakui mahal. Ya cuman ini kembali ke preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan income lu gede, nggak masalah sih asuransi swasta. Iya benar. Setidaknya kan pas lu sakit nanti kan lu nggak perlu tekor gitu. Ada tanggungan kan gitu. Nah itu soalnya harus diakui biaya berobat mahal. Biaya berobat jalan, belum lagi operasi, ya kan, belasan juta. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Ibarat tuh sakit nih. Lu pergi ke apotek beli obatnya juga mahal kan? Mahal. Nah itu dia. Masih nembus bayar, ya kan? Nah itu dia tuh kan. Gue ingat banget nih, Pal. Apa? Kalau pakai BPJS nggak pakai plastik. Tapi kalau misalkan kalau di apotek ya, kalau pakai BPJS nggak pakai plastik. Tapi kalau misalkan bayar pribadi pakai plastik. Dia eksklusif kan ya. Eksklusif itulah. Nah gitu obatnya dikit. Itu diskriminasi apa korupsi tuh? Aduh, waktu itu gue nggak tahu deh. Oh ya nggak tahu ya. Tahu. Karena gue juga kurang tahu banyak sih terkait regulasi itunya ya. BPJS ya. Semoga bisa dibenahi ya. Ya semoga lebih baik sih seharusnya sih. Nah barulah kalau misalkan udah lewatin tangga keempat, ini masuk tangga kelima, yaitu investasi. Investasi jangka pendek atau jangka panjang nih? Bisa, itu nanti pecah lagi. Oh ya sorry, tadi kan keempat kan masalah proteksi ya. Iya. Sebenarnya kan investasi itu kan tadi ada 3 jenis ya. Iya. Ada leher ke atas, ada leher ke atas atau pendidikan, kesehatan, sama keuangan. Oh ya keuangan ini jadi masalah. Bicara investasi kesehatan, itu sebenarnya tuh masih sedikit berhubungan dengan poin nomor 4 sih. Karena maksudnya gini, investasi kesehatan tuh sesimpel kayak misalkan lu jaga asupan pola makan, makan bergizi kan ya. Ya kan olahraga teratur kayak jalan pagi aja lah. Kayak bukan makan bergizi gratis ya. Ya soalnya logikanya lagi rame sih logikanya kan kalau misalkan lu makan bergizi atau jaga pola makan dan sejenisnya itu kan lu kan mencegah sakit kan ya. Benar. Ya walaupun yang namanya umur atau penyakit we never know ya. Ya kan Allah yang tahu kan gitu. Nah, cuman kan setidaknya kita berusaha lah mencegahnya. Berikhtiar. Kan di agama Islam kan kita dianjurkan untuk berikhtiar, bukan bersabar aja ya. Iya. Bersabar, berikhtiar. Ikhtiar itu dengan cara apa? Kita berusaha. Ikhtiar itu kan bisa diartikan usaha kan? Usaha, iya benar. Bahasa simpel kan gitu. Ya, maksudnya dengan cara apa namanya? Investasi kesehatan kan secara tidak langsung mirip dengan proteksi kan? Benar. Yang mana tujuan lu investasi kesehatan ialah untuk melindungi diri lu sendiri. Supaya apa? Supaya nggak sakit. Benar banget. Nah, itu kan tadi kan investasi kesehatan tuh. Nah, ini yang lebih krusial sebenarnya ialah investasi pendidikan atau leher ke atas. Jadi kalau untuk pendidikan nih kita benar-benar ini banget ya. Ya sesimpel semua orang tahu lah pendidikan tuh wajib kan. Wajib. Sekolah tuh wajib. Ini menjadi tolak ukur bagi kelangsungan sosial kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan pendidikan kita makin tinggi, kita makin hormati bahasa kasar gitu, ya kan? Iyalah. Apalagi kalau di itu yang top ya. Iya. Gimana Pak? Gimana sih ya? Bukan di Iran. Oh iya. Boleh tuh. Kapan dah gua mau bikin visa di sana? Nah, cuman yang namanya pendidikan tuh juga sebenarnya nggak melulu sekolah sih. Sesimpel kayak lu sering baca buku. Ya. Atau mungkin buat yang kerja ya. Ini kita langsung aja deh yang berhubungan. Misalkan kayak lu kerja pabrik kan. Misalkan lu kayak ngambil pelatihan atau sertifikat forklift. Iya. Nah, itu kalau misalkan lu bisa apa tuh? Taruhlah lu ahli. Kan tujuan pendidikan atau pelatihan itu kan supaya lu ahli kan? Iya, benar. Misalkan lu ahli forklift nih. Kemungkinan income lu naik kan? Iya, benar. Ya kan? Karena kita mempunyai jaminan itu sertifikasi. Ya, sama maksudnya lu tuh dianggap berskill gitu. Iya. Kalau di bola tuh mungkin anggap aja lu kayak Ronaldo atau Messi kan. Ah iya. Lu dianggap berskill. Skill plus gitu kan gitu. Yang bikin lu tuh bisa dibayar mahal gitu. Ah itu. Jadi ada nilai jual kan gitu. Dengan lu dibayar mahal, secara tidak langsung kan gaji lu naik. Atau income lu naik. Gitu. Bener. Kadang sih perusahaan melihat apa skill kita dan kemampuan kita sih sebenarnya. Malah sebenarnya skill lebih penting daripada pendidikan sebenarnya. Kalau pendidikan maksudnya bukan dibanding sekolah, sorry. Oh iya. Dibanding sekolah. Ya. Soalnya kalau ngomong pendidikan, skill juga berpendidikan, coba pendidikan. Kalau untuk sekolah, nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Kan? Ya soalnya kita lihat aja kan perusahaan kan lebih mandang skill lo kan dibanding ijazah lo istilahnya kan. Iya benar. Ya itu kayak forklift tadi kagak diajarin kan di sekolah kan? Enggak diajarin sama sekali. Padahal kalau di pabrik itu sangat penting.
Itu yang Penting paling banget. dibutuhkan. Jadi kalau forklift itu ya itu emang benar-benar skill yang dibutuhkan banget sama banyak orang gitu. Iya, Dan terutama itu pabrik. minim. Nah, tuh. Atau mungkin kalau itu bisa juga kayak bahasa kan. Mm-mm. Ya misalkan kayak lu kerja di perusahaan Jepang. Kalau lu bisa bahasa Jepang kan ada nilai plus tuh. Kayak benar. Bahkan efeknya juga misalkan lu mau kerja di Jepang, itu lebih enak kan? Benar. Karena logikanya kalau mau kerja di sono kan lu harus bisa bahasanya kan. Logatnya itu jadi kita kayak biasa gitu lah ya kan. Ya, ini kita bisa berkomunikasi lah. Komunikasi dengan lancar. Mm-mm. Karena kalau speak bahasa kan yang kita bilang tadi kan pendidikan itu penting kan Ya, gitu. pendidikan ya, bukan sekolah. Pendidikan loh ya, Iya. pendidikan. Pendidikan itu macam-macam dah, mulai dari pendidikan bahasa, pendidikan cara pola berpikir, pendidikan dalam skill Iya, atau kemampuan dan lain sebagainya kan gitu. Luas. bahkan lu baca buku itu juga pendidikan. Iya. Bahkan kita ngonten gini, ini juga secara tidak langsung kita kayak sekolah film kali ya. Iya benar. Iya kan? Kita kayak masih belajar lagi kan gitu. Iya. Maksudnya, ya nih. jadi kita walaupun background kita bukan sarjana perfilman atau apa namanya videografer gitu-gitu, cuman setidaknya kan kita jatuhnya kayak lagi kuliah ini. Oh ya benar. Jadi tata cara ya kayak lagi action ya kan, public speaking yang benar. Jujur ya, gue di depan kamera kayak masih plotot, Iya. tapi gue bisa Bismillah belajar gitu ya kan. Nah itu kan pendidikan tuh. Nah, kadang ini Pak, yang gue tahu ya, ini yang gue tahu, Iya. pribadi yang gue tahu. Pengalaman itu guru yang sebenarnya. Iya, guru terbaik malah. Guru terbaik. Iya, guru kan? terbaik benar-benar. Jadi kalau pengalaman itu kan artinya kita pernah mengalami di masa itu kan. Ya kan? Benar nggak? Dan pengalaman itu belum tentu kita dapatkan kalau kita tuh hanya belajar di sekolah gitu. Ya, baca buku aja. Kalau baca buku aja, materi aja kan? Atau dengerin omongan dosen atau guru aja, itu kan apa bahasanya itu kan terlalu teoritis kan ya. Teoritis. Dan kalau misalkan dipraktekkan belum tentu relate gitu. Nah iya, kadang di teoritis sama prakteknya itu jadi nggak kesinambungan. Iya. Jomplang. Malah kalau menurutku pribadi lebih enak langsung praktek aja. Itu dia. Terus kalau ngomong modal segala macam ya anggap aja itu tuh uang kuliah lu gitu loh, atau SPP lu kan. Iya benar. Iya, misalkan lo kayak konten nih, lu modal HP gitu-gitu kan. Itu kan kalau pikir-pikir sama aja kan kayak lu bayar uang kuliah. Iya benar, kayak kuliah. Arti kuliah apa sih? Kuliah itu universitas tertentu itu cuma memfasilitasi doang kan. Iya, fasilitas ya. Iya kan. Atau mungkin kalau di zaman sekarang dia tuh kayak jualan kelas lah tuh. Iya benar. Ya kan banyak tuh. Lu dapat ilmu apa enggak ya itu urusan lu. Iya. Yang penting universitas udah mungkin fasilitas ya kan. Enggak sih, yang penting lu tuh bayar, gua fasilitasin dah, selebihnya gua lepas tangan. Lepas tangan. Banyak kan kayak gitu tuh. Banyak banget. Banyak yang kayak gitu tuh. Nah, tadi kan pendidikan atau layar ke atas ya. Nah, ini yang paling krusial nih, ini jadi bahasan kita sih. Dan gue yakin banyak orang kebanyakan tuh fokus investasi di sini. Gimana? Yaitu keuangan. Oh iya nih, keuangan nih. Ini jadi faktor utama ya, Pak ya. Nah, kadang orang terjerumus di masalah keuangan. Ya, nggak salah sih sebenarnya sih. Malah sebenarnya itu lebih ya gue nggak bisa bilang paling krusial apa enggak, cuman intinya ialah lu kalau berpenghasilan besar, taruhlah lu kayak Messi atau Ronaldo deh, gaji lu gede itu kan. Bener. Bayaran lu gede dan segala macam. Ya, kalau lu nggak bisa kelola uang ya lu miskin juga. Jadi hedonismenya itu tinggi kan. Iya. Buat kan gitu. Logikanya kalau misalkan lu punya banyak uang nih, tapi lu nggak bisa lu kelola. Ya kalau misalkan lu yang manusia kan lu nggak mungkin selamanya kerja kan. Ada kalanya lu bakal pensiun kan. Apalagi kayak pemain bola tuh. Iyalah. Umurnya muda-muda. Nggak maksudnya pensiun paling umur 30-an udah pensiun kan. Nah itu dia. 30 ke atas mau kerja apaan kan gitu. Nah itu dia. Coba kalau misalkan nih, lu misalkan taruhlah asumsi pemain bola, kita ambil contoh ya, gaji lu gede segala macam. Misalkan nih uangnya itu lu sisihkan tuh, misalkan tadilah invest kan gitu. Ya misalkan yang contohnya lu kayak investasi, misalkan lu taruh di obligasi deh, misalkan yang simpel aja deh. Atau lu beli emas juga. Nah, lu pas pensiun kan enak tuh, lu punya passive income namanya. Ya benar. Tapi kalau untuk bahasa gambelangnya boleh juga kan kalau misalkan penghasilannya itu dari muda kumpulin. Nah, paling pas menjelang pensiun nih, harus ada ini ancang-ancang. Wah, duit gue nih udah banyak nih. Kira-kira aset yang bisa bergerak, maksudnya bisa menghasilkan uang setiap hari itu apa? Contohnya bangun kontrakan. Ya, itu. Hal kecil gitu kan. Oh ya, terus kalau bicara income kan secara umum kan ada dua jenis ya.
ada active income sama passive income. Active income ya itu tadi kayak lu kerja gitu, itu kan lu aktif bahasanya. Aktif ya. Lu aktif menghasilkan income. Nah, cuman masalahnya kan manusia itu kan pasti nggak selamanya bisa bekerja kan. Iya benar. Apalagi kalau udah pensiun. Ada batas umur kan. Nah, lo kalau misalkan udah pensiun, walaupun lu pensiun kan lu tetap butuh income dong. Iya benar. Logikanya lu butuh makan segala macam kan. Makan segala macam. Nah, inilah kita penting. Perlu banget kan gitu. Itulah pentingnya passive income. Kayak contoh gue ambil contoh tadi kayak main bola deh. Lo kalau misalkan udah nggak main bola lagi kan udah pensiun tuh. Lo mesti bangun passive income dong. Iya benar. Jadi pas pensiun udah lu ongkang-ongkang kaki aja udah. Jangan kaki aja kan gitu. Ya karena apa namanya? Soalnya kan pernah dengar kan kisah pemain bola yang dulu sukses pas tua melarat gitu kan. Karena sangat disayangkan Bal. Kenapa mereka itu nggak melirik? Oh ada jenjang yang lebih bagus. Maksudnya bukan jenjang lebih bagus. Maksudnya ada kehidupan setelahnya kan gitu. Nah, mempersiapkan itu gitu loh. Begitupun juga dengan orang-orang yang kerja kantoran atau PT kayak gua lah, ya kan gitulah. PT lah bahasanya. Ya kayak gua. Ya soalnya logikanya kan kalau misalkan lu kerja kan nggak selamanya kan. Ya benar. Lu bisa aja kena PHK. Kita nggak tahu. Apalagi sekarang lagi ngetren kan PHK massal. Benar. Nah, misalkan nih, gue bukan mendoakan atau apa ya. Misalkan pahit-pahit lu kena PHK massal. Ya kalau misalkan lu tabungan lu banyak, terus tabungannya tuh misalkan lu taruh dalam bentuk obligasi atau saham gitu. Benar. Yang ngasih passive income. Ya oke lah, mungkin lu masih harus cari kerja. Tapi kan setidaknya lu punya penghasilan pasif gitu loh. Oh iya. Benar. Iya kan? Benar-benar. Nah, itulah pentingnya investasi keuangan. Sangat benar-benar di manage kan gitu dari muda kan gitu. Terus juga investasi keuangan sebenarnya ada dua jenis sih. Ada yang short term atau jangka pendek sama long term. Jangka panjang. Short term tuh ya kayak misalkan lu trading saham tuh kan. Trading saham itu kan short term tuh. Iya benar-benar. Tapi itu kan balik lagi kan hanya orang yang ahli kan gitu. Iya. Nggak sembarang orang bisa main saham kan gitu. Atau misalkan lu lu ada hal yang mau lu jual nih kan. Lu ada barang. Emas. Ya atau enggak kecil. Atau misalkan lu punya apa sih, misalkan ada barang mau lu jual gitu loh. Nah, itu kan juga short term bahasanya kan. Nah, ya, kalau misalkan long term itu ya untuk jangka panjang. Misalkan lu mau bisnis. Bisnis itu kan jangka panjang tuh kan. Panjang, iya benar. Atau lu bangun kontrakan. Itu dia. Jangka panjang. Bahkan saham pun juga bisa jangka panjang. Oh, saham juga? Iya. Iya benar. Saham ya. Malah sebenarnya banyak yang menyarankan saham jangka panjang sih. Iya benar. Saham obligasi gitu-gitu. Obligasi dan sebagainya. Iya. Gitu. Dan jadi untuk masalah yang terakhir nih, Pak, kira-kira apa nih? Iya tuh tadi kan udah 5 tuh investasi ya. Investasi ya. Nah ini kan investasi kan kadang-kadang sama orang, mau nggak semua ya, yang gue lihat orang berpikir investasi, aduh, gue gagal gitu. Mungkin bisa belajar dulu dari orang yang berpengalaman dengan ya. Jadi orang itu kalau misalkan investasi nih masih ada takut manusiawi kan. Iya. Aduh gue takut gagal nih, soalnya mungkin itu di satu-satunya dia gitu. Ada duit lagi selain itu. Itulah. Nah, sebenarnya itu udah cukup menjawab pertanyaannya. Caranya ya lu kerja. Nah itu dia. Ya, bolehlah kerja sampingan apa aja, Grab ya kan. Enggak, maksudnya logikanya misalkan lu kerja PT nih. Lu punya gaji bulanan tetap ya. Misalkan lu investasi di misalkan kayak lu saham deh. Ternyata saham gue turun nih. Ya, itu sebenarnya kalau lu yakin dan sabar, lu diemin aja sih. Karena kan yang namanya saham itu kan volatil, kadang naik, kadang turun kan kayak roller coaster. Tapi kalau misalkan taruhlah lu lagi BU dan segala macam saat itu ya. Ya sudah, lu cut loss aja nggak apa-apa. Toh kan lu masih punya gaji bulanan kan? Oh iya benar. Iya kan? Benar. Ya simple. Ya, dan yang boleh gue tambahin Pak? Ya. Nah, kalau bisa sih ya cari penghasilan setelah. Jadi lu udah kerja PT nih. Cari sambilan lah buat sampingan. Kayak contoh nge-Grab, hal kecil ya paling, nggak butuh modal banyak. Iya. Grab atau nggak Gokar ya kan, atau nggak Gojek dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan lu punya keahlian, misalkan lu ahli dalam hal ngedit video atau gambar, kan bisa tuh lu kayak bikin jasa ngedit. Iya benar. Atau kalau misalkan lu punya keahlian dalam hal apa ya, misalkan kayak lu jualan, nah itu bisa juga kan, jualan gampang tuh kan? Iya benar. Gampang emang.
Intinya tuh ya lah, lu harus kreatif mungkin sih. Sekreatif mungkin. Terus ada gitu. Yang pertama, yang kedua juga belajar, ya kan. Cara memanage uang dan gitu. Misalkan ada yang mau terjun ke bagian pengusaha, kayak contoh kayak jualan-jualan gitu. Nah, bisa ditanyakan ke orang yang berpengalaman. Iya. Nah, itu penting, Bang. Intinya sih intinya tuh ya lah, sebelum terjun itu coba dalami dulu teorinya. Nah, terus yang kedua nih, ini yang krusial nih, berkaitan dengan pertanyaan lo tadi. Ya lu mau nggak mau lu harus terjun gitu loh. Iya benar. Iya benar, teorinya lu matangin, Kuasai. baru habis itu terjun. Nah, kalau misalkan lu udah terjun dan misalkan gagal amit-amit ya, anggap aja itu sebagai belajar. Iya benar. Ya kan? Sama kayak tadi gue bilang tadi tuh, ibarat lu mau konten nih, anggap aja modal buat konten segala macem kan, itu anggap aja kayak uang kuliah loh. Iya. Itulah makanya pentingnya kan. Oke. Mungkin sampai sini aja ya. Mungkin dari sini sampai sini saja teman-teman ya, video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Ya kan, jika ada kata-kata dari kami berdua yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa. Jangan lupa nih, agak berbata mulut gua nih. Karena grogi bagaimana? Manusiawi. Iya benar. Dan jangan lupa teman-teman like, share dan juga subscribe channel Modal Mimpi. Dan komen juga. Jangan lupa. Gua Bang Aldi dan gua Nopal. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you again.